Al-Baqarah ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Terjemahan: Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi orang-orang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkannya. Dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Namun tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Tafsir Jalalain. Untuk menolak perkataan orang-orang Yahudi, apa maksud Allah menyebutkan barang-barang hina ini? Yakni ketika Allah mengambil perbandingan pada lalat dalam firman-Nya. Dan sekiranya lalat mengambil sesuatu dari mereka dan pada laba-laba dalam firman-Nya. Tak ubahnya seperti laba-laba. Allah menurunkan sesungguhnya Allah tidak segan membuat atau mengambil perbandingan berfungsi sebagai maf'ul awal atau objek pertama. Sedangkan apa juga kata penyerta yang diberi keterangan dengan kata-kata yang di belakangnya menjadi maf'ul tsani atau objek kedua hingga berarti tamsil perbandingan apapun jua. Atau dapat juga sebagai tambahan untuk memperkuat kehinaan. Sedangkan kata-kata di belakangnya menjadi maf'ul tsani seekor nyamuk yakni serangga kecil. Atau yang lebih atas dari itu artinya yang lebih besar dari itu. Maksudnya Allah tak hendak mengabaikan hal-hal tersebut karena mengandung hukum yang perlu diterangkannya. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa iya, maksudnya perumpamaan itu benar, tepat dan cocok dengan situasinya dari Tuhan mereka. Tetapi orang-orang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini sebagai perumpamaan? Matsalan atau perumpamaan itu berfungsi sebagai tamis hingga berarti dengan perumpamaan ini. Yang berarti apakah merupakan kata-kata pertanyaan disertai kecaman dan berfungsi sebagai mubtada atau subjek. Sedangkan berarti yang berikut silahnya atau kata-kata pelengkapnya menjadi kabar atau predikat, hingga maksudnya ialah apa gunanya. Sebagai jawaban terhadap mereka Allah berfirman Allah menyesatkan dengannya. Maksudnya dengan tamsil perbandingan ini, banyak manusia berpaling dari kebenaran disebabkan kekafiran mereka terhadapnya. Dan dengan perumpamaan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk, yaitu dari golongan orang-orang beriman disebabkan mereka membeberkan dan mempercayainya, tetapi yang disesatkannya itu hanyalah orang-orang yang fasik, yakni yang menyimpang dan tak mau menaatinya. Al-Baqarah ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Terjemahan, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan silaturahmi dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Tafsir Jalalain, orang-orang yang merupakan naet atau sifat melanggar janji Allah, melanggar kewajiban yang ditugaskan Allah kepada mereka dalam kitab-kitab suci berupa keimanan kepada Nabi Muhammad setelah kukuhnya perjanjian itu, dan memutus apa yang diperintahkan Allah dengannya untuk dihubungkan, yakni beriman dan menghubungkan silaturahmi dengan Nabi serta lain-lainnya. Anak kalimat untuk dihubungkan menjadi kata ganti dari dengannya. Dan membuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan maksiat serta menyimpang dari keimanan merekalah orang-orang yang mempunyai sifat seperti yang dilukiskan itu orang-orang yang rugi karena mereka dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya.